Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan memulai doanya. Ya. Amin. Baik anak-anak, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk hari ini kira-kira siapa ya? Oh, Nurul tidak masuk. Kenapa Nurul tidak masuk? Sakit. Walah, baik kita doakan ya semoga Nurul cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin. Nah, kemarin kan pertemuan minggu lalu ya, Ibu kan sudah memberitahu kita akan belajar apa hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingat gak kita akan belajar apa hari ini? Ya, Anita silahkan. Betul, kita akan belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, sebelum memulai materi hari ini, Ibu mau tanya nih, misal Ibu punya larutan garam dan larutan gula. Nah, kira-kira yang menghantarkan arus listrik yang larutan garam atau larutan gula? Ya, Mas Bintang silahkan menjawab apa? Larutan garam ya yang menghantarkan arus listrik. Kemudian, bagaimana dengan Mbak Rahma? Apakah setuju dengan jawaban dari Mas Bintang? Setuju ya, larutan garam dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian siapa lagi ya? Mbak Ade coba, apakah setuju dengan jawaban Mas Bintang juga? Setuju? Oke, benar ya anak-anak semuanya bahwa larutan garam itu dapat mengantarkan arus listrik. Karena apa? Karena larutan garam itu adalah larutan elektrolit. Kemudian larutan gula itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena larutan gula itu merupakan larutan non-elektrolit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar setelah ini ya. Nah, anak-anak semuanya, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita punya tujuan pembelajaran dong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengelompokkan larutan berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dari tujuan-tujuan ini, Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik ya di sini ya. Baik. Oke, Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira larutan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Aura, silahkan menjawab. Iya, larutan itu adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat. Nah, larutan ini berdasarkan kemampuan daya hantar arus listriknya ini dibagi menjadi dua larutan, elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak larutan elektrolit itu apa? Baik, silahkan Mbak Anita. Iya, benar sekali. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Setuju dengan jawaban Mbak Anita ya, semuanya ya. Bagus. Nah, berarti kalau larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik, berarti larutan non-elektrolit itu kebalikannya ya. Larutan non-elektrolit itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, ternyata larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua loh anak-anak. Apa coba? Coba deh ya Ibu tanya Rahma sama Ade. Nanti masing-masing jawab satu ya.
Kira-kira larutan elektrolit itu jenisnya apa aja? Ibu tunggu ya. Baik, Rahma sudah. Apa coba larutan elektrolit itu salah satunya apa? Ya, larutan elektrolit kuat. Nah, kalau ada apa? Ya, larutan elektrolit lemah ya. Jadi, larutan elektrolit itu ada dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat ini terdiri atas apa aja? Ya, benar. Larutan elektrolit kuat ini terdiri atas asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit lemah apa coba? Ya, betul. Larutan elektrolit lemah itu terdiri atas asam lemah dan basa lemah. Nah, kemudian untuk contoh-contoh larutan elektrolit kuat itu apa aja coba? Nggak ada yang jawab nih. Ya udah deh, Ibu tunjuk ya. Coba deh Mbak Khairul, itu larutan elektrolit kuat tuh contohnya apa aja? Ya, itu ada HCl, ada NaOH, ada NaCl juga ya. Itu semua itu merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, untuk larutan elektrolit lemah itu contohnya apa aja? Ya, silahkan Salmita apa? Ya, betul. Larutan elektrolit lemah itu contohnya ada asam cuka dan juga ada MgOH 2 kali ya. Oh iya, nggak ketinggalan juga ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini contohnya apa aja ya? Ya, Mas Bintang silahkan jawab. Iya, larutan non-elektrolit itu eh, contohnya itu ada larutan gula, ada urea, dan juga ada alkohol. Begitu ya anak-anak semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk larutan-larutan ini kan pasti ada perbedaannya ya, ada ciri-cirinya ya. Nah, kira-kira ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit itu apa aja ya? Apakah ada yang bisa menjawab? Wah, banyak sekali ya yang mengacungkan jari. Ibu tunjuk dulu deh satu. Yang pertama, Mbak Anita, silahkan menjawab. Eh, Ciri-ciri larutan elektrolit kuat tuh apa aja? Baik, benar ya. Ibu ulang ya. Jadi ketika larutan elektrolit ini dialiri oleh listrik, itu nanti larutannya itu tuh muncul banyak gelembung gitu dan lampunya itu menyala terang. Seperti itu. Lanjut untuk larutan elektrolit lemah, tadi selanjutnya ada Mbak Ade ya. Silahkan menjawab Mbak Ade. Iya, betul. Ibu ulang ya. Jadi larutan elektrolit lemah itu ketika dialiri listrik itu larutannya itu muncul gelembung tapi sedikit, bahkan tidak ada, terus lampunya itu menyalanya redup seperti itu. Nah, untuk larutan non elektrolit, oke deh, Mas Yogi deh dari tadi udah ngacung lama banget. Apa coba Mas Yogi jawab? Oke, bener ya anak-anak semuanya. Jadi larutan non-elektrolit ini ketika larutannya dialiri listrik, itu tidak dapat reaksi. Kemudian lampunya itu juga tidak menyala, seperti itu. Oke, lanjut ya anak-anak. Kan larutan elektrolit itu kan dapat menghantarkan listrik ya. Nah, kok bisa itu larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Rahma menjawab. Oke, benar ya. Jadi, zat-zat elektrolit itu akan terurai menjadi ion-ion jika dilarutkan di dalam air. Nah, ion-ion ini ketika di dalam air ini dapat bergerak bebas gitu, jadi dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu anak-anak. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini tuh belajar apa aja sih?
Oke, coba deh Anastasia, hari ini kita belajar apa aja? Coba dijelaskan menurut pemahaman kamu gitu. Oke, bagus ya Anastasia, berarti sudah benar-benar memperhatikan pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak juga sudah paham kan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik, alhamdulillah sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, Ibu uji pemahaman kalian dengan post-test ya. Nah, post-testnya ini tuh ada di Google Form. Nah, linknya ini akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup ya. Baik, sudah Ibu kirimkan ya linknya, tolong dikerjakan sendiri, jangan bekerja sama, pokoknya santai aja, jangan dibikin pusing karena Ibu bikin soalnya gampang. Jadi, mengerjakannya dimulai dari sekarang ya, selama 20 menit. Baik. Baik, sudah habis ya waktunya, silahkan di submit ya, yang bagi yang belum mensubmit gitu. Terus untuk pekan depan Ibu akan beri tugas. Nah, tugasnya ini sudah ada di Google Classroom. Nah, silahkan dicek ya tugasnya. Nanti dikirim, nanti deadline pengirimannya itu sebelum pertemuan selanjutnya, seperti itu. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Buat ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik. Amin. Terima kasih ya anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap belajar, tetap semangat, dan juga tetap menjaga kesehatan ya anak-anak semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.